Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Putri di channel Putri Mardia. So, di video kali ini aku akan nge-share ke teman-teman hasil wawancara aku dengan sahabat aku waktu zaman PPG. Karena beliau ini sudah berpengalaman lah menjalankan PPG dan di waktu yang bersamaan juga diterima CPNS, yaitu di tahun 2018, teman-teman. Nah, sahabat aku ini namanya Onci, teman-teman. Dia mendapatkan penempatan di sekolah SMK Negeri 1 di Bandung, teman-teman. Jadi sekarang mungkin kalau sekarang sih udah ini ya, udah jadi PNS ya jatuhnya. Nah, teman. Nah, kenapa aku pengen ngobrol dan atau bincang-bincang dengan teman aku ini, sahabat aku ini, karena banyak banget yang message aku di FB, terus yang di DM maupun juga yang ada di grup Telegram ngomongin atau mengeluhkan gimana mereka yang sedang menjalankan PPG ini dalam kondisi mereka sudah keterima CPNS juga, apakah bisa dijalankan dua-duanya secara bersamaan gitu teman-teman. Jadi aku pengen nge-share lah informasi ini, mudah-mudahan bisa jadi gambaran teman-teman bagaimana harus menyikapinya, bagaimana solusinya dan segala macam. Oke? Yuk kita simak. Tapi sebelumnya aku minta tolong teman-teman untuk di like video aku, di komen dan juga di subscribe nih teman-teman, biar aku makin semangat bikin video-video terupdate tentang PPG. Oke, yuk kita tampil ya sekarang ya. Hai Onci, apa kabar? Hai Putri, baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Gimana kondisi di Bandung? Corona gimana nih kondisinya? Udah mulai di Bandung aman sih. Cuman kan kemana-mana kita harus tetap perhatiin protokol kesehatan ya. Kalau untuk warga-warganya mematuhi semua peraturannya kayak gitu sih. Ya, kalau di Pontianak gimana? Kalau di Pontianak lagi zona merah. Oh, zona merah. Jadi sampai rumah sakit yang untuk corona itu, nampung corona itu sampai bikin tenda lagi gitu loh di depan. Oh gitu, ya ampun. Saking meningkat gitu deh pokoknya. Saking banyaknya gitu ya. Tapi di sana udah ngajar tatap muka atau masih daring? Kalau di Bandung sih ini masih masih daring masih via classroom kayak gitu. Soalnya kan masih corona juga ya dan Oke. Gini Ci, aku pengen ngobrol-ngobrol. Kan kita udah 1,5 tahun selesai nyelesain PPG kan ya? Nggak kerasa kan? Iya, udah setahun. Masih ingat gak sih zaman dulu kita tuh bener-bener yang kayak susah payah, suka duka ngejalanin PPG, tapi akhirnya lolos juga gitu kan? Iya, inget banget PPG. Iya, inget banget pas PPG itu kan kita bareng ya waktu itu ya. Kan tahu sendiri kan PPG itu tugasnya kayak gimana. Sampai lembur parah ya nggak sih? Iya, lembur parah. Tapi fun sih di PPG itu, kita bisa belajar banyak ilmu juga kan. Terutama kita yang awalnya itu bukan dari basic keguruan ya, bukan belajar pedagogik gitu kan. Setelah kita masuk di PPG ini, kita bisa belajar banyak tentang ilmu-ilmu pedagogik yang kita sebelumnya itu nggak dapat di ilmu murni yang kita pelajarin dulu, seperti itu. Ya benar banget sih. Jadi kayak PPG itu modal kita buat jadi guru lah ya intinya gitu ya. Khususnya buat kita yang memang bukan basic guru gitu. Oke. Jadi kan kemarin sempat ini kan waktu kita PPG, kalau nggak salah kita sambil ikutan CPNS juga kan waktu itu ya. Iya, betul banget. CPNS yang tahun 2018. Dan syukurnya kamu tuh lolos kan waktu itu. Iya, bersyukur banget. Lolos banget. Udah rezekinya juga mungkin ya. Udah setahun ya jatuhnya ya kamu CPNS ya? Hitungannya dari bulan apa sih? Setahun. Dan aku ikutnya yang tahun 2018, cuman kan ada masa calon pegawai negeri sipil. Jadi masa setahun itu kita kayak masa dari CPNS menuju PNS kayak gitu. Jadi PNS-nya itu aku baru belum sampai setahun. Baru dari Maret 2020 sampai dari Maret 2021 baru genap setahun PNS-nya kayak gitu. Waktu itu SKB-nya itu bulan apa tuh? Kalau maksudnya pas pengumuman integrasi hasil integrasi nilai SKD dan SKB-nya itu bulan apa? Ingat nggak sih masih? Kalau nggak salah itu pas SKD itu kita itu ikutnya yang bulan Oktober. Terus untuk SKB-nya itu di bulan Desember. Oh, berarti hampir mirip dengan tahun ini dong? Iya, mirip banget. Beda sebulanan gitu kalau ya? Kalau tahun ini tuh kan
kayaknya lebih lama menuju SKB-nya karena kepotong corona kan. Jadi SKB-nya itu sampai mundur ke bulan September kalau nggak salah ya. September apa Oktober gitu kemarin SKB-nya itu kalau yang tahun ini. Tapi waktu hasil integrasinya bulan berapa kalau yang kamu? Kalau yang aku hasil pengumuman hasil akhirnya ya. Pengumuman hasil akhirnya itu di bulan Desember. Beda sebulan lah ya. Beda sebulan. Berarti kan sama ya jatuhnya tuh kamu mulai menjalankan proses CPNS lah istilahnya tuh di semester kedua PPG betul. Kan? Ya, betul. Di semester kedua. Sama nih posisinya sama yang tahun ini nih. Jadi ada juga masih ya teman-teman kita. Jadi masih nyambung nih Ci sama pengalaman Onci lah waktu tes CPNS yang waktu itu. Jadi aku banyak banget nih yang nanya-nanya sama aku. Kebetulan mereka juga nih sekarang lagi ada PPG Prajabatan Mandiri Ci. Tapi mereka ini khusus yang baru yang jurusan PGSD doang karena corona jadi baru satu jurusan nih yang berjalan nih. Nah, dari beberapa orang yang mengikuti PPG Prajabatan Mandiri ini, mereka juga sama nih posisinya sama Onci waktu itu. Jadi mereka ini lolos CPNS. Terus bingung Ci. Bingung gimana mereka mau apakah bisa nih CPNS dan juga PPG berjalan beriringan. Kan posisinya sama kayak kamu dulu kan? Galau banget gak sih waktu itu gitu. Yeah. Nah itu kalau Onci gimana Ci prosesnya Ci waktu pas udah tahu lolos itu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Kan pasti sama-sama pengen dua-duanya jalan kan? Apalagi zaman itu kita istilahnya gitu. Benar banget. Waktu itu kan pas pengumuman itu di bulan Desember ya, pengumuman hasil kelulusan. Nah sebelum ke Januari itu kan kita udah mau ditempatkan ke sekolah masing-masing atau yang dinamakan dengan PPL. Nah PPL itu, nah kebetulan formasi yang aku ambil dulu itu di SMK 3 Bandung. Nah formasinya di situ dan setelah itu kita mengajukan diri. Jadi sebelum kita udah tahu nih lulus terus kita mengajukan ke kampus atau ke prodi ya, ke prodi PPG yang ada di kampus UPI. Nah setelah kita meminta persetujuan ke kampus prodi, biasanya kalau seandainya kita udah lulus itu kita lebih dipermudah untuk tahap PPL. Jadi intinya di sini kita komunikasikan aja ke pihak kampus. Kita bisa komunikasikan dulu ke pihak kampus kalau kita ini lulus di salah satu formasi yang ada di kota tersebut misalnya, di daerah tersebut. Nah setelah kita komunikasikan dengan prodi, baru kita mengajukan nih ke sekolah yang bersangkutan. Kita mengajukan ke sekolah bersangkutan biasanya di sekolah yang udah ada yang kita akan ajukan, atau misalnya sekolah yang nama kita udah lulus nih misalnya di CPNS itu kan. Nah biasanya sekolah itu udah tahu langsung, kayak mereka udah langsung punya data-data kita. Jadi kita tinggal ke sekolah, kita ke sekolah itu kita melalui beberapa tahap dulu ya. Biasanya kita ke bagian kurikulumnya dulu. Bagian kurikulumnya kita memberitahukan kalau kita misalnya dari kampus ini mahasiswa PPG ini lulus dan salah menjadi CPNS yang nanti akan ditugaskan di sekolah tersebut. Nah setelah itu biasanya dari pihak kurikulum langsung langsung mengarahkan kita ke jurusan yang ada di sekolah itu, kayak jurusan yang akan kita PPL misalnya ya. Saya kan kemarin aku ngambilnya pariwisata ya, jadi ngambil di sekolah itu ada yang namanya jurusan UPW ya. Jadi setelah dari dari jurusan tersebut nanti kita akan ditugaskan untuk mengajar sesuai dengan apa yang akan kita ajarkan seperti itu. Nah di situ biasanya dikasih sama pembimbing ya, ada 2 orang, misalnya ada pembimbing yang akan membimbing kita selama kita mengikuti PPL seperti itu. Nah untuk masalah data-datanya itu, data kita di sekolah tersebut itu biasanya udah ada sih seperti itu. Gitu. Ya. Tapi posisinya gini Ci, berarti aku ulangi ya. Jadi prosesnya waktu itu tahu Onci lulus, terus langsung ngurus atau memberitahukan ke pihak LPTK. Iya betul banget. Nah, tapi itu secara individu apa secara bareng-bareng satu pakai organisasi kita? Secara individu bisa. Kalau PPL itu kan biasanya maksud aku ngasih tahu ke LPTK-nya. Ke LPTK-nya itu individu. Oh, individu. Individu atau biasanya kan kalau misalnya di satu sekolah tersebut ada lebih dari 1 orang yang lulus, kita mengajukan ke LPTK tersebut.
Oh, oke. Terus habis Ya. itu dari kita udah Mm-mm. disetujuin dari LPTK, terus Mm-mm. LPTK menyetujuin nih kalau apa Mm-mm. yang lolos CPNS ini ngelakuin Ya, PPL-nya di tempat penempatan. ya betul. Habis itu baru langsung deh kalian ke sekolah penempatan. Ya, betul. Ke Terus sekolah menghubungi penempatan tersebut. kurikulum, Mm-mm. menyampaikan, jika Ya, kurikulum udah oke, baru mm-mm. dilanjutkan ke bidangnya gitu ya. Ya, bidangnya seperti itu. Nah, pertanyaannya lagi nih, Ci. Pada Mm-mm. saat udah disetujuin nih, Ci, Onci di Mm-mm. sana diperlakukan Ya, sebagai mahasiswa PPL atau sebagai guru yang udah CPNS di situ? oke. Karena kita oke ya. Jadi ini berarti melihat status ya, diperlakukannya seperti apa. Nah, kita mengajukan diri ke sekolah tersebut itu kan sebagai mahasiswa PPL, oke? Sebagai mahasiswa PPL. Jadi posisi kita di situ benar-benar kita itu masih mahasiswa gitu. Maksudnya masih PPL. Walaupun nanti kita akan bekerja di situ. Dan karena pada saat itu juga TMT juga itu baru keluarnya itu bulan Maret ya, Maret. TMT itu tanggal mulai tugas biasanya. CPNS yang udah lulus itu tanggal mulai tugasnya itu ditentukan dari si BKD-nya. Nah, dari TMT itu kan 1 Maret dan kita udah datang ke sekolah itu dari bulan Januari. Nah, di situ kita juga memposisikan diri bukan langsung sebagai oh gue udah PNS atau aku udah CPNS gitu kan, bukan. Jadi kita masih mahasiswa PPL aja gitu. Mahasiswa PPL dan kita harus mengikuti semua program PPL dari kampus yang ada. Kan misalnya ada harus wajib ekskul, terus harus wajib piket. Nah, itu kita harus mengikuti semua dan itu akan dinilai sama pembimbing kita seperti itu. Oh, tetap di posisi Hmm. menjadi mahasiswa PPL berarti Ya, ya, dan pakai iya guru betul. pamong gitu ya. Iya, benar. Oh, oke. Terus kan ada juga nih, Ci, Hmm. pada saat Ya, itu kan nggak lama tuh ada latsar ya, latihan apa namanya? ya betul. Nah, Latihan itu gimana, Ci? kepribadian. Nah, Kalau kan setelah posisinya kan waktu latsar itu kan kamu posisinya masih mahasiswa PPG dong, walaupun udah selesai PPL. kalau latsar PPG ya maksudnya. Bukan latsar yang CPNS. Latsar CPNS itu kebetulan kemarin udah setelah selesai PPG sih kalau yang kemarin, kalau yang tahun Oh, kemarin. Nah, berapa bulan setelah keputusan ini nih, keputusan CPNS? sebulan dari bulan Maret, sebulan di Aprilnya itu kita baru mulai latsar seperti itu. Oh, Hmm. jadi kalau PPG Mandiri sekarang itu Ya, PPL-nya itu 6 bulan. Kan kalau dulu kita 3 bulan tuh, Ci. oh, mereka Sekarang mereka lebih lama ya 6 bulan. berarti ya. Makanya, makanya banyak yang Oh. mengatakan pada saat PPL itu mereka ada Hmm. latsar. Tapi kalau kayak gitu mah Hmm. sebenarnya udah kembali lagi ke sekolahnya kan ya, Ci. Mereka mengizinkan atau Iya, tidak. Ya kan? iya. Hmm. Ada hubungannya sama BKD nggak, Ci? Kita mesti izin ke BKD nggak? Sebaiknya perlu ya biar nggak terjadi miskomunikasi juga kan. Sebaiknya perlu izin ke BKD, izin ke sekolah dan juga izin ke LPTK. Tapi biasanya itu kalau misalnya tahun sekarang ya, nggak tahu ya, tahun kemarin itu mereka kalau BKD itu biasanya pure mengizinkan segala sesuatu kegiatan yang menyangkut dengan CPNS itu tidak boleh diganggu gugat dengan kegiatan di luar itu seperti itu. Tapi balik lagi ke BKD Kalau yang masing-masing daerah sih ya. Kalau yang tahun oh, kemarin juga kan ada beberapa kemarin. yang PPG Daljab, kalau nggak salah PPG Daljab itu kan bentrok ya kalau nggak salah sama CPNS juga. Jadi Mm-mm. disuruh pilihannya itu mau milih yang ini atau mau milih yang itu seperti itu. Wow, Iya. berat banget itu. Tapi iya berat banget sih. Tapi pada intinya dikomunikasikan dulu kan ya biar lancar, biar sejalan semuanya gitu. Kalau seandainya bisa diambil dua-dua ya bersyukur. Tapi kalau seandainya disuruh memilih salah satu ya mau nggak mau harus dipilih kan. Seperti itu sih. Terus zamannya Onci izin PKD apa enggak? Zamannya aku kebetulan bersyukurnya nggak ada bentrok sama sekali. Jadi kan setelah PPG baru latsar. Nah jadi nggak perlu izin lagi ke BKD seperti itu. PPG-nya udah beres, baru latsar kayak gitu. Gitu. Tapi Ya, menurut aku mah ya, kan latsar itu kan tatap muka ya. Zaman sekarang ya kan betul. memang ada tatap muka Ya, juga. Jadi kemungkinan latsar zaman, itu nggak mungkin iya, di awal-awal tahun juga kan, iya logikanya bener mah. banget, bener banget. Kalaupun di awal-awal tahun kayaknya masih pakai daring sih latsar sekarang. Iya, Soalnya, ya ada beberapa temen aku juga temen yang dari udah lulus CPNS, mereka itu yang formasi dosen ya, mereka yang formasi dosen mereka tuh sampai sekarang latsarnya itu daring. Karena pas waktu mau latsar di bulan Maret itu kepotong corona gitu kan. Jadi mereka latsarnya daring kayak gitu. oh gitu. Hmm.
Mm-mm. Ya. Ya, Oke. Dari pas TMT itu ke latsarnya ya. berapa bulan tuh berarti jaraknya? TMT ke latsar itu cepat. Biasanya Berapa? sebulan, sebulan udah langsung latsar. Dan latsarnya itu ada beberapa kali sih, ada beberapa tahapan latsar. Jadi latsar yang pertama itu biasanya cuma seminggu. Itu kayak uh, Putri pernah ikut yang di Pusdik itu kan ya, yang Pusdik yang pas pelatihan pramuka itu pernah kan? Pernah. Yang pas PPG. Nah, itu seminggu yang latsar pertama. Nah, untuk latsar yang keduanya itu di bulan, kalau nggak salah di bulan April atau Mei. Nah, itu yang sampai sebulan lebih latsar yang kedua itu. Tapi kalau itu mah kan kita waktu itu masih PPG, cuman udah selesai PPL, Ci. Iya, benar. Nah, berarti pada saat itu nggak masalah sih. Yang penting dari sekolahnya memperbolehkan, dari kampusnya atau LPTK-nya membolehkan, jadi jalan-jalan aja ya, Ci, sebenarnya ya. Iya, benar sih. Berarti yang sekarang ini lebih lama ya PPL-nya ya? 6 bulan gitu Iya, ya? lama banget. Dan mereka lebih sulit, Ci. Oh ya? Lebih sulit. Aku dengar nih dari adalah salah satu sumber yang lagi menjalankan PPG juga. Jadi mereka tuh sebelum PPL nanti, sebelum PPL atau mau UKIN gitu, aku lupa. Itu mereka harus bikin portofolio, harus ngikutin webinar berapa kali. Pokoknya lebih ribet daripada kita sih. Kalau kita kan waktu itu syaratnya cuma PTK aja ya. Ya, PTK aja. Berarti lebih menantang ya yang kali ini. Semangat ya buat teman-teman. Oke, intinya sih kalau bisa dikomunikasikan antara LPTK, terus sekolah penempatan, sama BKD. Jadi alurnya kayak gitu ya, LPTK, sekolah, BKD. Sekolah sama BKD, benar-benar. Aku mau nanya deh, kalau misalnya dari BKD, itu udah dikasih jadwal Kak Ci? Udah dikasih timeline gitu loh, kegiatan kalian bulan ini, atau gimana? Atau mendadak gitu? Udah dikasih jadwal. Biasanya yang lulusan CPNS itu dimasukkan ke grup Telegram ya, kan banyak gitu ya. Misalnya dari satu daerah atau dari satu provinsi itu kan banyak. Nah, biasanya dimasukkan ke dalam grup Telegram itu. Nah, semua info-infonya itu ada di dalam grup itu biasanya. Nah, harus sering-sering pokoknya harus peka aja, harus peka, terus harus baca, sering update informasi yang ada di BKD seperti itu. Oh, oke. Tapi menurut aku mah kalau misalnya kan pasti ya CPNS mah pasti prioritas. Iya nggak sih? Iya benar banget. Ya kan? Jadi yang berhubungan sama CPNS itu yang nomor 1. Kalau hubungan sama PPG ya di nomor 2 kan. Tapi diusahakan, benar nggak sih? Iya, jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya lagi ada latsar nih pada saat mereka PPL, berarti mereka harus izin ada kegiatan latsar ke LPTK, benar nggak? Benar banget. Ya kan, gitu aja kan mensiasatinya kalau memang masih mau menjalani dua-duanya gitu. Iya benar. Dan PPG juga penting banget ya, penting banget untuk guru. Karena apa? Kalau seandainya udah lulus CPNS, khususnya guru ya, kalau seandainya dia belum punya sertifikat PPG, itu akan susah, atau sertifikat pendidik itu dia akan susah untuk naik pangkat, kayak gitu. Oh gitu, sekarang gitu ya? Ya, sekarang kayak gitu. Soalnya kan kebetulan ya kan kita lulusan tahun kemarin itu kan yang guru lumayan banyak juga ya. Nah, dan yang punya sertifikat PPG itu cuma beberapa orang gitu. Jadi yang beberapa orang ini diprioritaskan duluan untuk pengurusan naik pangkat seperti itu. Sedangkan yang belum itu harus wajib untuk PPG seperti itu. PPG dulu baru bisa naik pangkat. Mana kalau sekarang kalau udah CPNS nggak bisa ikut yang mandiri. Kalau ngikut yang daljab mesti ngantri ya nggak sih? Ya, mesti ngantri. Ya benar-benar mesti ngantri banget, dan ngantri senior juga kan banyak juga yang belum kayak gitu. Kalau naik pangkat kan 4 tahun sekali ya, Ci ya, kalau nggak salah. Ya, 4 tahun sekali ya. Berarti kalau misalnya udah 4 tahun, gimana? Kalau udah 4 tahun, berarti mereka kalau belum punya serdik, mereka ketunda dong naik pangkatnya? Iya, ketunda. Pokoknya harus punya serdik baru bisa naik pangkat kayak gitu. Dan serdik juga banyak, ya dua-duanya itu kayak bener-bener pilihan yang susah banget sih ya untuk, apalagi kalau teman-teman yang terjebak kayak gini kan, pilihannya tuh bener-bener ngambil yang ini, tapi butuh juga yang ini gitu kan. Kalau nggak diambil juga sayang banget, karena pegangan banget kalau punya sertifikat PPG itu kayak gitu. Yes, benar-benar banget. Ini informasi yang pasti penting banget sih buat mereka yang lagi dilema akan dua pilihan ini gitu kan. Bener banget. Insya Allah banget sih benar. Iya. Kalau kita mah udah, syukur alhamdulillah udah ini lah ya, udah ada gitu kan, bersyukur. Bener banget. Jujur ya Ci, jadi pas habis CPNS itu aku banyak dapat message baik dari komen di YouTube, terus
message di FB Mm-mm. dan juga DM di IG. Ya. Itu banyak banget yang nge-DM aku, Mbak, tolong Mbak jelasin aku soal PPG Mandiri itu Oh my gimana. God. Iya. Karena aku udah ditikung sama yang punya Serdik. Iya bener Pokoknya banget. itu, aduh kasian banget. Heeh. Iya Kasian bener. banget sih. Bener-bener. Karena Makanya aku benar-benar ngasih informasi lah. ya karena yang punya Serdik itu kan udah menang 100 poin juga kan ya. Iya, benar. Kalau buat teman-teman yang Gimana sekarang Ci, tipsnya sih? kalau buat teman-teman sekarang yang lagi dilema banget nih ya, eh, usahakan bukannya maruk atau gimana ya. Kalau seandainya seperti Najwa Shihab kan pernah bilang kalau seandainya dua bisa diambil, kenapa harus memilih salah satunya gitu kan. Jadi diusahakan dulu, jangan menyerah dulu, ambil aja kesempatan dua-duanya. Kalau seandainya dipermudah, kalau memang rezekinya kita pasti dipermudah dan diperlancar sih kayak gitu. Oke, good. Thank Ya, you so much, Onci. Aku yakin ini informasi yang kamu berikan pasti banyak bermanfaat buat teman-teman yang nonton video aku. Amin. Thank you so much banget. Aku bilang makasih. Mudah-mudahan informasi yang kamu beri ini berkah juga buat kamu ya, Ci. Amin. Thank you juga. Mungkin ada lagi. Ya. Oke, pesan-pesan lagi mungkin Ci yang mau disampaikan. Pesan-pesan lagi sih mungkin tetap jaga kesehatan, jangan galau, terutama kalau dihadapi dengan berbagai macam pilihan, tetap stay happy, stay positif, segala sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya, kayak gitu sih. Ya, Masya Allah. Tunggu, aku mau cantumin ini kamu ya, apa IG kamu di sini boleh ya? Oke, boleh. Cantumin IG. Siapa tuh nanti dari teman-teman yang nonton YouTube aku bisa DM ke kamu boleh? Boleh banget, terbuka kok. Oke, dan nanti aku tampilin di sini. Nanti teman-teman yang lain bisa nge-follow IG dari Onci. Kalau mau DM juga boleh, sudah diizinkan. Mau nanya apapun, mudah-mudahan nanti Onci bisa menjawabnya. Oke, so thank you ya Onci sekali lagi. Bye-bye. Sama-sama Putri, bye-bye. Nah, teman-teman. Itulah hasil bincang-bincang aku dengan teman aku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi intinya dari pembicaraan aku ini, teman-teman harus diusahakan semuanya. Karena apa? Karena memang Serdik ini teman-teman sangat bermanfaat. Tadi seperti yang udah disebutin teman aku ya, bahwa tanpa Serdik teman-teman akan ditunda untuk pengangkatan pangkatnya nanti ketika sudah jadi PNS. Terus kalau misalnya teman-teman nggak punya Serdik, teman-teman harus nungguin daljab. Itu kan lama banget teman-teman. Ngantri, apalagi kita orang baru. Sedangkan syarat daljab itu TMT-nya harus minimal 5 tahun gitu loh. Kalau untuk baru berarti kita masih nunggu lama, ngantri lama. Jadi kalau masih bisa diperjuangkan nih teman-teman, PPG prajabat teman-teman ini, perjuangkan teman-teman. Jangan karena kurangnya pemahaman dari pemerintah daerah, jadinya teman-teman malah merelakan PPG, udahlah tesnya susah masuknya, pendidikannya sudah setengah jalan juga susah, terus teman-teman udah ngeluarin biaya pula. Jadi sebisa mungkin teman-teman gimana caranya mencari solusi. Kalau misalnya solusi yang teman aku sampaikan itu bisa juga berguna buat teman-teman, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada permasalahan lain yang tidak bisa dengan cara yang sahabat aku tadi sudah paparin, teman-teman berusaha untuk cari solusi yang lain dan dibicarakan lagi. Oke, teman-teman, so thank you for watching this video. And see you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.